Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rizki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten romantis cerita yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025, kali ini saya menghadirkan part ke-15. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Setelah memberikan briefing sebentar pada para ustazah, Umi Pipik pun beranjak pergi meninggalkan ruang utama bersama Bu Firna. Rasa lelah dan letih selama perjalanan ke Jogja tak mampu lagi ia tahan, karena memang sedari tadi Umi Pipik belum sempat untuk istirahat, bahkan makan siang pun terpaksa ia tunda, karena urgensi penerapan kurikulum baru pondok. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke rumah Bu Firna yang hanya berjarak 50-an meter dari pondok utama. Sesampainya di rumah Bu Firna, keduanya disambut dengan suara merdu Uktimia yang tengah disenangkan oleh Hamdan. Tentu saja hal ini tidak bisa dilewatkan oleh kedua akhwat pengasuh pondok itu. Keduanya berhenti di depan pintu kamar tamu yang memang tidak tertutup. Bu Firna dan Umi Pipik bukannya menghentikan apa yang terjadi, justru keduanya malah menikmati acara di hadapan mereka. Umi Pipik, ya udah sama Firna dulu aja ya, Ana capek banget nih. Mana ntar ba'da asar masih ada sesi 2 upgrading. Lagian Ana juga udah dapat nutrisi barusan. Ya cukuplah kalau sampai ntar malam. Celetuk Umi Pipik sambil berdiri. Bu Firna, tapi Ana gak enak sama Umi. Masa tamu malah gak dimuliakan sih? Jawab Bu Firna merasa bersalah, karena tidak bisa memberikan pelayanan terbaik pada tamu spesial. Umi Pipik, gak apa-apa kok. Iya, Ana istirahat di mana nih? Bu Firna, oh silahkan pakai kamar Ana aja pas di sebelah ruangan ini persis. Umi Pipik, ya udah Ana duluan ya, have fun. Dan buat Mas Hamdan, abis sama Firna istirahat yang cukup ya. Sekalian minum obat biar entar malam bisa nyenengin Ana. Ujar Umi Pipik sambil berlalu pergi. Hamdan, waduh olahraga semalaman nih, mimpi apa juga seharian ini? Ujar Hamdan yang masih tak percaya dengan nasibnya yang jadi seperti sekarang. Bu Firna, Mas Hamdan, pindah lantai 2 aja yuk, biar gak ganggu Umi Pipik istirahat. Lagian di sini juga ada Nak Mia yang kepingsan kecapean. Pinta Bu Firna sambil menarik tangan Hamdan. Hamdan, gak apa-apa nih Ukti Mia ditinggal gitu aja. Tenang aja mas, gak apa-apa kok, entar juga bangun. Yuk, rengek Bu Firna pada Hamdan. Hamdan pun akhirnya menurut saja pada permintaan akhwat cantik berkacamata pemilik pondok itu. Meskipun Hamdan masih dalam suasana kurang benar saat berjalan dengan Bu Firna menuju lantai 2. Tampaknya Umi Pipik benar-benar kelelahan setelah perjalanan jauh dari Jawa Barat, ditambah langsung mengisi materi upgrading pagi itu. Ceklek, suara pintu dibuka. Bu Firna. Nah, mari Mas Hamdan sayang, yuk, kata Bu Firna sambil menarik Hamdan masuk ke kamar khusus di lantai 2. Hamdan terkesima dengan kamar yang disediakan Bu Firna. Meski hanya ada satu kamar tapi begitu luas, dengan salah satu dinding yang berupa jendela raksasa dengan view puncak Merapi. Nuansa elegan dan romantis begitu terasa dari ornamen dan dekorasi ruangan yang didominasi warna putih dan emas. Ukuran dari spring bed high quality ekstra besar menjadi poin utama kamar itu. Desain mewah dan berhiaskan tirai putih tipis, layaknya ranjang para miliarder tampak mencolok di tengah kamar mewah pemilik pondok tahfiz itu. Karpet bulu tebal warna putih yang begitu lembut, sangat memanjakan kaki siapapun yang menginjaknya.
Beberapa detik setelah bangun, Hamdan baru menyadari kalau Bu Firna sudah tidak ada di kamar itu. Ia berpikir, mungkin Bu Firna bangun lebih dulu karena ada banyak hal yang harus ia kerjakan. Saat hendak keluar kamar, Hamdan juga baru ingat kalau seluruh lembarannya ada di bawah, yang membuatnya terpaksa turun ke lantai 1 dengan suasana kurang benar. Hamdan, "Loh, Dek Mia ngapain di sini?" Tanya Hamdan yang terkejut melihat Ukti Mia tertidur di kursi di depan kamar. Ukti Mia, "Eh, maaf mas, Ana malah ketiduran. Tadi Umi minta buat Ana temenin mas. Sekalian memberitahu kalau Mas Hamdan diminta untuk menjadi imam sholat maghrib berjamaah nanti," kata Ukti Mia, sambil menunduk malu. Hamdan, "Oh, gitu ya. Maaf ya, Ana malah bikin Dek Mia jadi repot gini." Ukti Mia pun berjalan lebih dulu dan disusul Hamdan. Wangi parfum khas Ahwat membelai hidung Hamdan. Siang itu Ukti Mia tetap tampil cantik dengan kacamatanya. Sembari menunggu, Hamdan pun segera menuju kamar tamu yang ternyata sudah rapi kembali. Spray telah diganti dan ditambah wewangian yang semerbak mengharumkan ruangan. Melihat semuanya telah beres, Hamdan cepat-cepat mandi dan melaksanakan sholat jamak duhur dan asar. Waktu menunjukkan jam 16.30 sore ketika Hamdan sudah kembali rapi dengan gamis dan sirwalnya. Laparnya perut membuat Hamdan bersegera menuju ruang makan. Lokasi ruang makan sebenarnya satu ruangan dengan ruang tamu. Hanya dipisah oleh sekat dari anyaman bambu. Sembari menunggu makanan, Hamdan mengecek HP-nya dan ternyata sudah banyak chat dari para akhwat yang pernah ia senangkan baik dari Ukti Hafsah, Ukti Nadia, Bu Zaskia, Bu Susan, dan lain-lain. Namun pesan WA Alisa saja yang Hamdan balas lebih lanjut. Saat sedang asik membalas chat dari Alisa, Hamdan dibuat terpana oleh kehadiran Ukti Mia yang sudah membawa baki berisi makanan untuknya. Yang lebih mengejutkan Hamdan, Ukti Mia benar-benar hanya mengenakan apron putih yang memang tersedia di dapur. Ukti Mia yang berada di samping kanan Hamdan mulai menghidangkan makanan dengan agak membungkuk di hadapan Hamdan. Hamdan, "Nah, gini baru mantap." Ukti Mia, "Silahkan dinikmati, nanti keburu dingin," jawab Ukti Mia yang hendak beranjak pergi. "Loh, mau kemana Dek Mia? Sini duduk, Ana maunya disuapin aja," ujar Hamdan. Ukti Mia, "Iya mas," jawab Ukti Mia yang kemudian duduk di sisi kanan Hamdan. Hamdan sama sekali tak menyia-nyiakan perlakuan spesial yang diberikan Bu Firna padanya. Yang bebas melakukan apapun sesuai keinginannya. Termasuk menjadikan Ukti Mia sebagai pelayan pribadinya. Sembari menikmati makanan yang disuapkan oleh akhwat cantik Lombok itu, tangan kanan Hamdan begitu aktif. Ukti Mia sendiri tidak menolak apa yang dilakukan Hamdan padanya. Sembari menikmati makan siang, Hamdan memperhatikan setiap detail acara upgrading sesi 2 yang disiarkan langsung melalui web pribadi pondok. Umi Pipik sore itu mengawali acara upgrading dengan melakukan checking pada tiap santriwati. Semua santriwati yang berjumlah 40 orang diminta untuk mengambil posisi dengan kedua tangan mereka dilipat di atas bangku belajar. Umi Pipik pun melanjutkan penjelasannya tentang sesi 2 yang akan membahas tentang ritual mandiri. Umi Pipik pun memulai sesi 2 dengan memberikan hadiah kepada beberapa santriwati berprestasi.
Sesampainya di pondok utama, Hamdan telah ditunggu oleh Umi Pipik dan Bu Firna yang sudah mengenakan mukena didampingi beberapa ustazah senior yang juga mengenakan mukena dan cadar. Bu Firna, "Mari Mas Hamdan, semua santriwati sudah menunggu," ucap Bu Firna sambil mempersilahkan Hamdan memasuki ruang utama pondok. Saat memasuki ruang utama, Hamdan memperhatikan para santriwati yang semuanya sudah bermukena dan bercadar. Sebagian besar mukena yang mereka pakai berwarna putih. Sholat maghrib pun dimulai dengan Hamdan sebagai imamnya. Sementara syaf pertama diisi Bu Firna, Umi Pipik, dan para ustazah senior. Kurang lebih 15 menit sholat berlangsung karena Hamdan membacakan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, yang merupakan surat yang cukup panjang. Ba'da maghrib, dengan moderator Bu Firna dan Umi Pipik, Hamdan melakukan perkenalan diri sekaligus memberikan targib tentang pentingnya hubungan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Padahal, semua yang Hamdan sampaikan sudah ditulis sebelumnya oleh Umi Pipik. Sesekali Hamdan melempar pandangan matanya ke arah santriwati, dan Hamdan tahu benar kalau 95% dari santriwati yang hadir saat itu tengah menghayalkan dengan dirinya dalam pikiran mereka. Kemudian acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Hamdan, Bu Firna, Umi Pipik, ustazah senior, dan para santriwati berprestasi sebagai perwakilan santri. Bu Firna, "Masya Allah, Ana gak nyangka loh kalau Mas Hamdan suaranya bagus gitu. Langgamnya itu loh bikin meleleh. Iya kan, Puji Bu Firna sambil meminum teh hangat dan menyantap snack yang disediakan di meja makan oleh para ustazah senior. Umi Pipik, Ana juga kaget tadi. Emang banyak juga sih, Fir, talenta bagus gini yang belum terekspos. Udah ganteng, soleh, bacaan Qur'annya indah. Mantap pula. Siapa sih yang gak mau jadi istrinya? Jawab Umi Pipik yang mengenakan mukena putih dengan motif kriya merah marun dan duduk elegan sembari menikmati teh hangat. Bu Firna, mantap. Emang gitu ya, Om? Tanya Bu Firna dengan nada menyindir. Umi Pipik, oh, iya juga ya. Kan Ana belum ngecek. Perlu adanya bukti pastu nih. Iya nggak sih? Timpal Umi Pipik dengan tatapan menyindir. Hamdan, oh, jadi mau ngetes nih. Ayo dah. Jawab Hamdan menantang kedua umaha janda di hadapannya. Umi Pipik, boleh juga, tapi ntar ya. Tuh, udah Isya, sholat dulu gih. Bu Firna, iya. Yuk jamaah sekalian bareng Mas Hamdan kita. Ah, hampir lupa. Minum jamu dulu, biar makin seru ntar. Ujar Bu Firna sambil membagikan obat pada Hamdan dan Umi Pipik. Ketiganya pun segera bersiap untuk sholat Isya di lantai 2. Karena harus buang air dulu, Hamdan agak terlambat naik ke lantai 2. Saat memasuki kamar khusus di lantai 2, Bu Firna dan Umi Pipik sudah menanti sang imam dengan mukena yang tadi mereka kenakan. Bu Firna mengenakan mukena warna biru dongker, sementara Umi Pipik mengenakan mukena putih dengan motif kriya warna merah marun. Hamdan sempat agak bingung saat kedua umaha cantik pengasuh pondok itu tersenyum padanya. Beberapa saat kemudian, Hamdan baru sadar kalau keduanya mengenakan mukena tanpa akhiran. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.